Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Weno Mukti Satriwibowo dari kelas A, nomor induk mahasiswa 211481033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pemakaian font yang digunakan pada t-shirt atau kaos. Nah, dalam perang dagang dibutuhkan positioning produk dari sebuah perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk tersebut. Brand merupakan salah satu strategi dalam menanamkan produk mindset kepada konsumen. Oleh sebab itu, pengelolaan sebuah huruf merupakan hal yang sangat penting di sini agar merek dan produk itu dapat diingat serta dikenali dengan mudah oleh masyarakat atau konsumen, sehingga mereka menjadi fanatik terhadap sebuah produk atau konsumen tersebut. Lalu, apa hubungannya dengan t-shirt? T-shirt sendiri merupakan produk barang yang memiliki nilai persaingan yang sangat ketat atau sangat tinggi, baik di toko online maupun di toko offline. Masing-masing perusahaan berlomba-lomba di dalam merek, dan yang menjadi fokus utama perusahaan-perusahaan ini merupakan font atau pemilihan font. Ada banyak contoh font yang digunakan oleh perusahaan konvensi untuk desain pakaiannya atau desain kaosnya. Nah, berikut ini saya akan mempresentasikan 10 font yang digunakan oleh perusahaan konvensi dalam mendesain kaos atau t-shirt produknya. Untuk font yang pertama, yakni adalah font Banco. Font Banco sendiri merupakan font lama yang dirancang oleh Roger X. Coffin pada tahun 1951 sebagai rasa terima kasih kepada Fonderie Olive. Roger X. Coffin tidak mendesain font huruf kecil pada jenis font ini karena font ini dikhususkan untuk desain cover majalah, kaos, dan hoodie. Alasan saya memilih font ini karena font ini unik dan mudah diingat. Karakteristik dari font ini sendiri yakni fun dan kreatif. Sebagai contoh, font ini digunakan pada brand Treasure, yakni brand magazine atau majalah, dan brand t-shirt. Font yang kedua yakni adalah font Dispardon Stencil. Font Dispardon Stencil ini dirancang oleh R. Hunter Middleton. Nah, R. Hunter Middleton ini sendiri tidak hanya merancang huruf kapital saja, melainkan huruf kecil dan beberapa simbol lainnya. Font ini biasanya digunakan untuk logo, brand, merek, kaos, dan yang lainnya. Font ini memiliki karakteristik seperti balok, yakni kaku. Dan alasan saya memilih font ini adalah karena font ini mudah dibaca. Sebagai contoh, font ini digunakan pada acara televisi dan merek baju, yakni My Trip, My Adventure. Yang ketiga, font Grainger Roman. Font Grainger Roman ini sendiri dirancang oleh George B. Jones pada tahun 1928. George B. Jones merancang font ini dengan huruf besar, huruf kecil, dan simbol-simbol lainnya. Jenis font ini sendiri dapat digunakan sebagai logo, desain kaos, dan masih banyak lagi. Karakteristik dari font ini sendiri adalah elegan dan mudah dibaca. Dan alasan saya memilih font ini karena font ini sendiri memiliki kesan elegan. Dan berikut merupakan contoh dari brand Gucci yang menggunakan font ini sebagai desain pada t-shirtnya. Yang keempat adalah Waltograph. Waltograph atau font Disney merupakan font yang dirancang oleh Justin Callaghan. Justin Callaghan terinspirasi oleh tulisan tangan asli dari Walt Disney. Font ini dirilis pada tahun 1985 dan dirilis untuk umum pada tahun 2000. Font ini memiliki karakteristik yang
fun dan kreatif. Alasan saya memilih font ini karena font ini unik, memiliki ciri khas sendiri, dan mudah dibaca serta mudah diingat. Sebagai contohnya, font ini digunakan oleh perusahaan Disney, dan yang pastinya font ini digunakan di t-shirt Disney. Yang kelima adalah font Helvetica Bold. Helvetica Bold merupakan font sans serif yang sering digunakan pada tahun 1957. Font ini dirancang oleh Swiss Max Medinger, dan karakteristik dari font ini sendiri adalah solid dan padat karena penghentian goresan pada garis horizontal atau vertikal yang sangat rapat. Alasan saya menggunakan font ini karena font ini mudah dibaca dan mudah ditemukan oleh para desainer, serta memberi kesan yang simple dan elegan. Dan berikut merupakan contoh beberapa t-shirt yang menggunakan font Helvetica Bold. Yang keenam ada font Futura. Font Futura ini sendiri merupakan salah satu font sans serif yang dirancang oleh Paul Renner pada tahun 1972. Font ini dirancang sebagai kontribusi di dalam proyek Frankfurt. Font ini memiliki karakteristik geometris, terutama di lingkaran. Alasan saya memilih font ini karena font ini memberi kesan elegan dan mudah diingat. Dan berikut merupakan contoh beberapa kaos atau t-shirt yang menggunakan desain dari font ini. Yang ketujuh ada font Memphis Bold. Font Memphis Bold ini sendiri merupakan font sans serif yang dirancang oleh Rudolf Wolf pada tahun 1929. Karakteristik font ini seperti tulisan tangan. Alasan saya memilih font ini karena bentuknya yang mudah dikenali. Sebagai contoh, font ini digunakan di produk t-shirt luar negeri yakni Hermes. Dan yang kedelapan ada Botanic Italic. Botanic Italic ini sendiri merupakan font yang dirancang oleh Giambattista Botanic pada tahun 1813. Alasan saya memilih font ini adalah karena yang bentuknya mudah diingat, dan karakteristik font ini goresan tebal dan tipis, dan konstruksi geometris secara keseluruhan. Sebagai contoh, font ini digunakan pada jersey olahraga klub basket Lakers. Yang kesembilan ada brush script. Brush script merupakan jenis font yang dirancang oleh Robert E. Smith pada tahun 1942. Robert E. Smith merancang font ini tidak hanya font besar saja, tetapi juga font kecil. Karakteristik dari font ini itu tidak kaku dan menggunakan huruf tegak bersambung. Alasan saya menggunakan font ini karena font ini simple dan dapat digunakan di berbagai desain kaos. Dan berikut merupakan contoh dari font brush script. Dan yang ke-10 sekaligus yang terakhir adalah font Avner. Avner merupakan contoh font sans serif yang dirancang atau didesain oleh Adrian Frutiger pada tahun 1987. Adrian Frutiger terinspirasi dari font sans serif yang terdapat pada tahun 1920-an. Karakteristik dari font ini adalah bersih, modern, dan simple. Alasan saya menggunakan font ini adalah karena mudah dibaca dan menarik. Font ini telah digunakan di banyak desain baju. Namun pada kali ini saya akan mengambil contoh dari brand Supreme yang menggunakan font ini sebagai desain utamanya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai penggunaan font pada desain t-shirt.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.